Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Desain Media Pembelajaran Berbasis ICT. Anggota kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama Muhammad Fakhrul Zikri, dan yang kedua saya sendiri Yusra Hidam Pratama. A. Pengertian desain media pembelajaran berbasis ICT. ICT, Information and Communication Technology, atau yang lebih dikenal dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan begitu, TIK atau ICT mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Jadi, teknologi informasi dan teknologi komunikasi mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. B. Prinsip-prinsip desain media pembelajaran berbasis ICT. Prinsip umum penggunaan teknologi dalam hal ini ICT adalah sebagai berikut. 1. Efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan, dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. 2. Optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian, up-to-date, kemodernan, dan keterbukaan. 3. Menarik. Artinya, dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. 4. Merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Dengan menggunakan ICT, tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal yang terdapat di dalam diri mereka. Seorang anak yang mempunyai kreativitas tinggi tentunya berbeda dengan pelajar yang mempunyai kreativitas rendah. Pelajar yang mempunyai kreativitas tinggi tentunya akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul. Begitu sebaliknya dengan pelajar yang berkreativitas rendah. Dengan demikian, tujuan ICT akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri ketika digunakan dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan yang pertama, yaitu model. Yang selanjutnya yaitu aplikasi desain media pembelajaran berbasis ICT. Nah, apa saja aplikasi yang bisa digunakan sebagai media? Yaitu yang pertama yaitu pembelajaran berbasis komputer. Nah, pembelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Nah, penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pembelajaran. Nah, ini sering dilaksanakan ketika pembelajaran TIK kalau misalnya SMA ya. Yang kedua yaitu e-learning. E-learning adalah pembelajaran terintegrasi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet atau network, internet atau LAN atau externet atau WAN. Nah, sebagai pengantar materi, interaksi atau fasilitas. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis web. Nah,
sekolah harus menyediakan atau membuat website sekolah yang diantaranya berisi tentang materi-materi pembelajaran. Nah, setiap pengajar harus memiliki blog sendiri yang berisi tentang mata pelajaran yang akan diajarkan. Nah, itu yang sudah kita dapati waktu kita semester 2 kemarin blognya. Yang selanjutnya yaitu penilaian berbasis STIK. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan pengolahan dan analisis yang akurat, objektif, transparan, dan integral agar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengembangan penilaian berbasis komputer yang bisa diakses peserta didik, pengajar, dan orang tua. Nah, ini sudah menjadi perkembangan yang harus dilakukan di setiap sekolah ya. Yang selanjutnya yaitu perpustakaan online. Nah, sumber belajar pokok bagi peserta didik adalah buku-buku pelajaran, buku-buku referensi yang lengkap. Nah, buku-buku tersebut biasanya ada di perpustakaan sekolah. Semakin banyaknya buku dan banyaknya peserta didik memanfaatkan perpustakaan, membutuhkan manajemen perpustakaan yang baik. Nah, salah satu strategi pelayanan perpustakaan berbasis komputer adalah perpustakaan online. Nah, perpustakaan online ini adalah fasilitas perpustakaan dalam dunia digital yang ada di internet, yang memungkinkan seseorang pencari informasi mengakses ke segala sumber ilmu pengetahuan dengan cara yang mudah tanpa ada batasnya dan waktu dan jarak. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pengembangan desain media pembelajaran. Nah, unsur-unsur pengembangan desain media pembelajaran ini meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, perangkat keras berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM atau DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Nah, pada saat ini tersedia banyak pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis ITC. Nah, software pengembangan media pembelajaran sangat beragam, mulai dari software umum sampai software khusus. Pengembangan media berikut ini adalah contoh dan kegunaannya. Contohnya yaitu yang pertama software. Yang pertama Microsoft Word. Nah, yang kedua Microsoft PowerPoint. Yang ketiga Microsoft Excel. Yang keempat software yang menggambar, software untuk menggambar atau MS Microsoft Paint. Nah, yang kelima yaitu software pengolahan video atau Microsoft Movie Maker. Yang keenam software pengolah suara atau Microsoft Sound Recorder. Yang ketujuh software untuk membuat animasi flash seperti Macromedia Flash. Nah, yang ke-8 yaitu bahasa pemrograman umum seperti Pascal, Delphi, Visual. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan desain media pembelajaran berbasis ITC. Yang pertama yaitu kelebihan. Melalui ITC, gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar, memperbaiki daya ingat murid. Nah, yang selanjutnya melalui ITC, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman para murid. Dan selanjutnya melalui ITC, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan, yang memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi para peserta didik. Nah, itu adalah kelebihan dari apabila kita nanti menggunakan media pembelajaran berbasis ITC. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangannya, yaitu permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian alat tersebut. Nah, ada juga yang nanti yang kita sering temui, yaitu guru-guru kurang memahami suatu alat yang ingin digunakan. Nah, yang selanjutnya itu terlalu mahal untuk dimiliki. Ini jelas sekali kalau
di desa gitu mungkin kurang dana sekolahnya, jadi terpaksa harus menggunakan cara lain, tidak harus menggunakan IPC. Nah, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan alat IPC. Nah, itu tadi sama dengan poin yang pertama. Yang keempat yaitu sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, sekian dari makalah kami yang dapat saya sampaikan dan teman saya sampaikan, Yusril. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah.